Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel. Pertama, mari kita bersama untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul Kehebatan Amalan Surat Al-Nasrah, Ditipu dan Difitnah Teman Bisnisnya, Usaha Malah Makin Jaya. Ini kejadian nyata dan luar biasa tentang hebatnya amalan surat Al-Nasrah. Pengamalnya ditipu malah makin jaya, difitnah juga makin jaya bisnisnya. Maka mari kita lihat dulu bagaimana sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang berbunyi, barang siapa membaca surat Al-Nasrah seperti ia mendatangi aku dan aku telah mengambil kesempatan, maka menjadi sesuatu kelapangan daripadaku. Jadi kalau ada orang yang membaca surat Al-Nasrah, maka Nabi merasa dirinya menjadi bahagia. Jika Nabi sudah bahagia, maka Allah pun akan ikut merasa senang dengan kita. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang menjadi kekasih Allah. Orang yang paling dikasih oleh Allah, yang paling tinggi kadarnya, kasih sayang Allah itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian perlu kita juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagai pertimbangan kita. Bagaimana kita akan mengamalkan ini kalau tidak tahu dasar-dasarnya? Termasuk di antara nasihat yang bersumber dari Imam Syafi'i sebagai berikut, yang artinya bersabarlah dengan kesabaran yang baik, maka alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah dalam semua urusan, niscaya ia akan selamat. Jadi kalau kita itu dekat dengan Allah, maka segala urusan itu akan dekat dengan keselamatan. Akan berhasil cita-cita kita. Begitu pula, barang siapa yang membenarkan janji Allah, niscaya tidak akan tertimpa oleh musibah. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka akan terjadilah seperti apa yang diharapkan. Jadi kalau kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu janjinya nyata, benar adanya, maka ketika kita mengangan-angankan apa yang kita sampaikan kepada Allah itu, maka akan menjadi kenyataan. Kemudian kaitannya dengan surat Al-Nasrah. Ini barang siapa yang membaca Al-Nasrah setiap selesai sholat fardu, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya dengan datang tanpa diduga-duga serta dijauhkan dari segala macam kesulitan. Termasuk ini, saudara-saudaraku, bahwa di sini ada kisah nyata seorang pengusaha bibit yang sangat besar. Karena
iri dan dengki ini menjadi maju bisnisnya, maka banyak orang yang iri. Kebetulan pada satu saat ia mengirim barang dagangan ke luar Jawa dengan nominal sekitar lebih kurang 250 juta, belum dibayar dan dilacak sulit alamatnya, alias ia ditipu oleh orang rekan bisnisnya yang dari luar Jawa itu. Uang 250 juta itu tidak sedikit, ya, banyak itu, ya. Bahkan orang ini, pengusaha ini pernah difitnah teman bisnisnya dengan tuduhan yang sangat dolim, yang sangat tidak pantas kami ceritakan di sini. Dan teganya teman bisnisnya itu menjatuhkan denda kepada seorang pengamal surat Alam Nasroh ini dengan nominal yang sangat fantastis, yaitu 400 juta. Tadi 250 ditipu oleh teman bisnisnya. Kemudian dolimi temannya itu didenda 400 juta dengan maksud agar bangkrut. Namun alhamdulillah berkah amalan surat Alam Nasroh ini justru sekarang bisnisnya makin maju. Usaha bibit dan tanahnya makin maju, tanahnya bisa beli di mana-mana, bahkan bisa mengembangkan usahanya di lain kabupaten, yaitu di Kabupaten Temanggung, dan luas tempatnya bisnisnya, yaitu tempat pembibitan hortikultura. Tidak hanya itu, dia difitnah justru malah semakin melambung berdagangnya. Sekarang itu indikatornya kalau ia semakin jaya itu bisa membayar zakat mal atau zakat tijaroh itu, ya, setiap tahun bisa meningkat. Ya, yang tadinya hanya 250.000 per keluarga, saat ini dia sudah bisa memberikan zakat malnya atau zakat tijarohnya setiap keluarga itu 500.000. Berarti 0,5 juta. Setiap keluarga dikasih itu zakat mal. Padahal di kampung ia itu ada 60 kakak. Maka jika ditotal maka akan menjadi sekitar 3 juta. Ya. 3 juta. 3 juta bisa dibayangkan. Itu adalah rubu'ul usuri, atau seperempatnya seperpuluhan. Jadi kalau misalnya uang 1 juta yang dipakai untuk zakat atau hak orang miskin itu adalah 25.000. Kalau itu sekian berarti akan ketemu jumlah harta atau tijarah yang dizakati. Tapi kita tidak etis untuk seperti itu. Bisa dibayangkan saja kalau dia membayarkan sekitar 3 juta per tahun ini. Bisa dibayangkan, ya. Oleh karena itu, ini satu hal yang patut kita ambil hikmahnya, bahwa ternyata amalan surat Alam Nasroh ini begitu hebatnya. Ditipu, difitnah agar bangkrut, justru Allah memberikan rezeki yang lebih banyak dan sekarang ia malah semakin jaya. Dengan indikator tadi, setiap tahunnya bisa membayar zakat mal atau tijaroh yang sekarang sudah mencapai per kakak 500.000 rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwa Allah itu janjinya nyata. Tidak pernah ingkar janji Allah itu. Maka bagi yang belum berhasil, maka koreksi diri. Tingkatkan iman takwa kita, perbuatlah kebaikan-kebaikan kepada sanak keluarga, kepada masyarakat, dan kemudian banyaklah untuk bersedekah. Bersedekah tidak harus uang,
Bahkan yang namanya sholat duha itu pun juga bagian dari sedekah. Oleh karena itu, banyak jalan untuk membuat kebaikan yang dianjurkan oleh Allah, dan setiap kebaikan yang kita buat pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Jangan takut, jangan khawatir, laksanakan supaya kita menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat sesuai dengan misi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, itu datang dari kami. Semoga Allah mengampuni, dan kami menyadari betul kami orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah serta lupa, dan barangkali ada benarnya, itu semua hanya Allah yang punya. Kami tidak punya kebenaran apapun. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.